Alkisah. Apakah Anda pernah mendengar soal pembunuhan tertutup? Pembunuhan tertutup atau lockroom murder adalah pembunuhan yang dilakukan dengan cara nyaris mustahil dan sempurna. Pembunuhan tipe ini terjadi dengan kondisi TKP atau lokasi kejadian yang begitu tertutup atau terkunci rapat hingga membuat pihak kepolisian susah mendeteksi bagaimana pelakunya mampu keluar masuk dari sana untuk membunuh. Kebanyakan kasus pembunuhan tertutup tidak mampu diselesaikan oleh pihak kepolisian hingga membuat kasusnya seringkali mengambang. Saya akan membagikan kepada Anda 3 kasus pembunuhan tertutup terbesar di dunia. Pertama, kasus Isidore Fink di New York, Amerika Serikat pada Maret tahun 1929. Seorang pelaku usaha laundry bernama Isidore Fink sedang berada di tempat kerjanya yang seluruh akses masuknya terkunci dari dalam. Tetangganya seperti mendengar ada suara-suara keras dari unit milik Fink dan seperti suara orang yang sedang bertengkar. Tetangganya pun menghubungi pihak kepolisian yang ternyata tidak bisa memasuki TKP karena akses masuk semuanya terkunci dari dalam. Seorang anak laki-laki kecil sampai diangkat melalui jendela kecil di atas pintu untuk bisa masuk ke dalam dan membuka pintu bagi kepolisian. Dan di dalamnya, Fink sudah mati dengan 2 luka tembakan di dada serta 1 di bagian pergelangan tangan kiri. Tidak ada senjata ditemukan di sana, jadi sudah pasti Fink tidak bunuh diri. Dan tidak ada bukti perampokan karena seluruh uang Fink baik di kantongnya maupun di meja kasir masih ada. Jalan satu-satunya untuk masuk ke tempat Fink hanya jendela kecil di atas pintu tadi, namun jendelanya tersebut begitu kecil hingga untuk masuk dan keluar hanya bisa dilakukan oleh seorang anak kecil saja. Ada teori yang mengatakan bahwa ia ditembak dari jauh. Namun pada pergelangan lengan kiri Fink ada serbuk peluru yang menandakan bahwa pembunuhnya menembak Fink dari jarak dekat. Misteri bagaimana ia bisa terbunuh dan siapa pelakunya tidak terpecahkan hingga saat ini. Kasus kedua melibatkan seorang perempuan cantik berusia 29 tahun bernama Leticia Turo. Petang hari pada Mei tahun 1937, ia meninggalkan tempat kerjanya Balmuzet dan menaiki kereta cepat Paris Metro dari stasiun Porte de Charenton, di mana ia memilih gerbong kelas utama yang kosong. Hanya dalam waktu sekitar 45 detik saja, kereta tersebut tiba di stasiun selanjutnya, yaitu Porte d'Ory. Namun saat penumpang di sana masuk ke gerbong, mereka dikejutkan dengan kondisi Turo yang sekarat dengan sebuah belati berukuran 9 inch atau sekitar 22 cm tertancap di tubuhnya hingga menyisakan gagang di lehernya. Ia tewas sebelum tiba di rumah sakit. Tidak ada yang tahu bagaimana ia bisa terbunuh dalam tempo yang sangat singkat atau bagaimana orang bisa masuk ke gerbang Turo yang tertutup untuk membunuhnya. Hanya fakta-fakta baru seputar Turo yang beredar setelah itu, di mana ia ternyata adalah seorang intel kepolisian. Meskipun begitu, sampai saat ini tidak ada yang bisa memecahkan misteri bagaimana pembunuhan Turo tersebut bisa dilakukan. Kasus ketiga adalah kasus pembunuhan Gareth Williams di London pada Agustus tahun 2010. Ia adalah ahli matematika yang bekerja untuk Secret Intelligence Service atau MI6. Setelah berhari-hari hilang kontak, rekan kerja Williams menghubungi pihak kepolisian dan saat polisi mendatangi rumahnya, mayat Williams ditemukan di dalam sebuah tas besar yang terletak di bak kamar mandi pada kamar utama. Tas tersebut dalam kondisi dikunci dan kuncinya berada dalam koper tersebut, tepatnya di balik tubuh Williams. Tidak ada jejak apapun termasuk DNA pembunuh di sana. Namun hal tersebut juga mustahil dilakukan oleh Williams sendiri. Pihak kepolisian sampai melakukan lebih dari 400 percobaan untuk merekonstruksi metode pembunuhan atau bunuh diri dan gagal. Kasus ini hingga sekarang masih adalah misteri. Demikian 3 kasus besar pembunuhan tertutup di dunia yang sampai saat ini masih menjadi salah satu misteri pembunuhan terbesar. Siapapun yang melakukan metode pembunuhan dengan teknik seperti itu, kemungkinan adalah pihak yang luar biasa cerdas dan kompeten, atau luar biasa beruntung, atau bisa juga konspiratif. Sampai jumpa di video berikutnya.